Saya ini laki-laki, saya ini imam. Iya. Di rumah tangga ini saya imam. Kepala rumah tangga itu ya laki-laki. Presiden laki-laki. Terus wakilnya laki-laki, kiai lagi. Jimmy itu seorang lelaki. Jimmy itu sudah jadi anggota dewan 2 kali. Dan dia adalah orang Kerawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda semua? Kembali lagi bersama saya Amirullah Abdul Aziz. Di samping saya ada seseorang yang bisa dibilang politisi handal di Kabupaten Karawang, termasuk advokat yang diperhitungkan, ya kan? Akang di politik dari mulai 2015 mencalonkan dengan wakil bupati dengan Pak Nanan Taryana. Dan 2019 juga akan mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI, ya kan? Ya. Nah, Kang gini, dari 3 pasangan calon ini, yang pertama ya si Adli, Selika Aib, dan Kang Jimmy, kenapa Kang singkat ya memutuskan untuk mendukung Jimmy gitu? Walaupun dalam konteksnya diminta untuk jadi pengacara, tapi kalau misalnya tidak ada keinginan dari hati, tidak akan mungkin gitu mendukung. Resiko seorang politisi itu cukup pahit dan kejam. Politik itu tidak mengenal kawan, saudara, ataupun siapapun. Saya dipakai, tadi saya bilang, diminta untuk jadi lawyernya ataupun pengacaranya dari Jenius. Lalu saya bilang, saya terima. Oke. Sebelum ini saya kan pernah mencalon. Terus calon lagi di DPR RI. Balon. Hingga kekurangan syarat, offset gara-gara si Bawaslu. Ya kan? Itu target saya loh, Bawaslu. Yeah. Bawaslu itu target saya, ingat Bawaslu. Itu target saya, Bawaslu. Kemana engkau berlari akan kukejar. Itu target saya, Bawaslu. Karena menonton dia sudah offset yang banget. Saya mau tahu apakah Bawaslu ini akan seperti KPU yang akan yang tempo hari. Itu target saya. Nah, saya lanjutkan lagi. Karena saya punya relawan, saya punya pendukung, saya punya gerbong, karena sudah dinobatkan sebagai enak. Mereka semua bertanya, mau dikemanakan kami ini? Nah, mereka masih satu komando. Lalu dengan adanya saya diterima, ya saya sampaikan kepada media ataupun seluruh publik yang membaca ataupun melihat atau menonton saya sampaikan semua barisan untuk membantu kepada Jenius nomor 3. Nah, berarti kan pasti gerbong saya kan, yang lain kan tidak pernah mempunyai pemikiran bahwa saya ini tidak punya gerbong, saya ini tidak punya suara, saya ini tidak punya basis. Seorang Asep Agustian cuma hanya bubuk ranginang, kan gitu ya. Ya dianggapnya cuma hanya seperti, ya nggak apa-apa. Apakah tidak berpikir bahwa saya itu pernah mencalon 2015, bahwa saya pernah mencalon 2019 kemarin waktu DPR RI. Itu kan ada gerbong militan saya. Sekecil apapun, saya punya suara. Ketimbang banyak yang tukang uncal, ya kan, bahwa konon katanya saya punya 100 suara, saya punya 1000 suara. Di mana suara itu adanya? Itu tukang uncal. Tukang PO, proyek ongkos, mencari sebuah keuntungan, memakan uang para calon. Pembuktiannya nanti lunang, ngikut yang menang, ngilu lu menang. Itu uncal namanya. Kalau saya, ya saya berikan itu karena memang tuh saya punya gerbong. Ya saya punya basis. Ada di 30 kecamatan, ada di 309 desa dan kelurahan. Di sana saya ada semua. Di dapil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngisi nih, dapil saya tuh ada. Terus di pabrik saya ada. Nah, kenapa sih menganggapnya bahwa seorang saya ini apa sih, Askun itu tidak punya apa-apa, tidak ada, ya mangga. Nah, kalaupun memang tuh hari ini ada yang kebakaran jenggot, ya resiko lo bukan resiko gua. Terus gini kan, di sosial media juga kan sebelum sekarang ya mendukung pasangan Jenius, kayak di Facebook, terus di komentar-komentar seolah-olah akan memberi kode-kode nih
Kode-kode ke pasangan nomor 1 dengan yes dengan ini. Kenapa? Nah, sekarang pada endingnya ke ini ke jadi saya tidak menyalahkan kepada Yesi. Yesi kan pernah datang, saya menghargai. Saya ketemu sama Yesi, saya menghargai Yesi. Kalau tamu orang itu saya menghargai. Kepada siapapun itu. Tapi kalau tidak ada kepastian, menunggu yang tidak pasti, lah mau ngapain saya? Saya ini punya profesi gitu, punya tanggung jawab gitu kan ya. Ya ada yang mau lu bayar ya, gua ambil, nggak mau ya sudah. Ya bukan dalam arti yang katanya saya di sana punya kode-kode. Rasa ucapan syukur saya, terima kasih saya kepada Yesi yang saya wujudkan itu kan baru by lisan. Dan toh di Facebook juga kan ada emotnya. Ya kalau memang toh saya nggak boleh ngomong kayak begitu ya udah hapus di emotnya di Facebook kan gitu. Nah itu sebagai wujud saya. Ya bukan saya tidak menghargai Yesi ataupun dengan nomor 1, bukan. Saya harus profesional dan proporsional. Ketika orang lain itu memakai saya, ya nggak boleh yang ini. Ya ini kan saya ini harus ada alasannya. Berdasarkan apa? Ya surat kuasa. Nah itulah surat kuasanya, gitu loh. Kan rame nih di Kabupaten Karawang ya, tentang masyarakat Kabupaten Karawang rindu akan sosok pemimpin laki-laki. Dan 5 tahun plus 2 tahun masa jabatan Selika ini kan dipimpin oleh perempuan, dan 2 bakal calon Bupati Karawang, baik Selika dan Yesi seorang perempuan, Jimmy seorang laki-laki. Di mata Akan sendiri. Nah, saya ini kan bukan tim ses. Ya, jadi kalaupun sekarang Amir ngajak saya ke arah sana, saya ini bukan tim ses. Tapi kalau misalnya ada orang yang menyatakan katanya rindu dengan kepemimpinan yang laki-laki, wajar. Wajar. Nah, itu kan kata masyarakat, bukan kata saya. Tadi saya bilang, konteksnya saya ini pengacaranya jenius. Saya bukan tim ses. Kalau memang toh saya tim ses, berarti saya nyatakan itu. Karena ada pertanyaan tadi yang disampaikan, ada masyarakat katanya yang rindu dengan pemimpin laki-laki, ya wajar. Karena kan sudah lama 7 tahun. Ya kan 7 tahun kan? Iya. Tadi kan ada pernyataan itu kan 7 tahun. Iya. Nah, di situ ya buat saya ya wajar-wajar saja. Mereka bosan dengan perempuan, mereka juga pingin laki-laki. Ya saat ini ada laki-laki yang dihimpit 2 bidadari kan gitu. Dihimpit 2 bidadari loh. Iya. Ada Yesi, ada Selika kan gitu. Ini dihimpit banget. Nah itu tinggal terserah masyarakat siapapun dia kan gitu kan. Kalau memang tamu memilih sesuai dengan hatinya, saya tidak mengajak ya kelompok manapun, tapi saya punya basis enak, ya saya menyatakan kepada basis enak, ayo jangan pilih mana-mana, pilihlah nomor 3, kan selesai. Kenapa saya harus mengajak yang lain yang bukan basis saya? Nanti akan saya dikejar oleh orang. Saya ngajak bagi para basis saya di enak, kan saya bilang begitu. Di enak silakan. Nah hari ini saya jawab, nih saya patwakan, saya deklarasikan. Tidak perlu memilih yang mana-mana lagi karena saya sudah ada di jenius. Ya pilih nomor 3. Itu untuk enak. Biar jenius jadi enak. Enak jadi jenius gitu kan? Gitu. Enggak, kirain Akang ke jenius ini karena sudah bosan dipimpin oleh perempuan gitu. Kan tadi saya bilang saya nggak ada peduli kok. Mau buat siapa? Saya tadi nggak ada peduli lah buat saya. Dia mau perempuan jadi, mangga. Jenius jadi, itu yang diharapkan oleh banyak masyarakat kan gitu. Nah kalau sekarang memang masyarakat menghendaki laki-laki, saya ini laki-laki, saya ini imam. Iya. Di rumah tangga ini saya imam. Kepala rumah tangga itu ya laki-laki. Ya terus mau ngomong apa? Presiden laki-laki. Ya kan? Terus wakilnya laki-laki, kiai lagi. Iya. Nah untuk tahun ini gitu, maksudnya yang kemarin pemilihan kemarin pilpres, saya kan bicaranya yang ini. Iya. Nah kalau memang toh masyarakat kabupaten rindu dengan laki-laki ya mangga. Iya. Saya tidak mengajak ataupun ayo pilih laki-laki, ayo enggak loh. Iya. Jangan saya dibawa kejebak ke arah sana. Nah, untuk meyakinkan masyarakat Kabupaten Karawang, karena Akang nih posisinya sudah jenius, apa sih Kang? Jimmy itu punya apa sih? Nih saya bilang ya,
pada saat menandatangani itu, sebelum menandatangani, saya kan sudah menyatakan deklarasi saya. Jimmy itu petarung. Jimmy itu seorang lelaki. Jimmy itu sudah jadi anggota dewan 2 kali. Dan dia adalah orang Kerawang. Orang dusun. Orang kampung Jimmy itu. Terus jadi wakil bupati. Sudah dia jalankan. Heras Genggorong, memang itu orang Karawang. Emang kayak begitu tipikal orang Karawang itu, heras genggorong, gede bacot, dan gitu kan. Itu ada semua di orang Karawang. Nah, Jimmy itu bukan orang mana-mana, awas. Jimmy itu lahir Karawang loh. Jadi jangan salah mengartikan ketika orang Karawang itu punya KTP Karawang. Bukan. Lahir di Karawang deh, kayak saya lahir di Karawang. Di KTP-nya kan Karawang. Nah, itu orang Karawang, pituin gitu loh. Pituin Karawang. Nah, tadi saya bilang anggota dewan 2 periode, terus jadi wakil. Wajar dong dia pengen naik jadi bupati, wajar. Dan itu harus terkabulkan. Jangan sampai nggak terkabulkan. Kenapa? Matanya pada kemana milihnya gitu loh. Melihat siapa yang akan memilih. Ya, terlepas suatu saat Jimmy menang, ya alhamdulillah. Oh, yang lain katanya menang, ya syukur. Ya nggak apa-apa. Terus ada rugi buat saya. Kan saya mah pengacara. Ada yang make saya, ya syukur. Nggak ada yang make. Toh saya nggak minta gaji. Barangkali saya minta proyek sama Pemda. Enggak, saya nggak digaji oleh Pemda. Saya nggak digaji oleh Bupati. Saya nggak digaji oleh Dewan. Nggak ada. Saya praktisi, siapapun yang butuh kepada saya diberikan surat kuasa. Dan saya menjalankan dengan kuasa itu. Nggak ada kuasa yang mana-mana. Oke. Tuh, gitu loh. Jadi, buat saya gitu kan ya, tidak ada kelebihannya. Karena memang toh seorang Jimmy, mulutnya yang luar biasa keras, memang itu sudah karakter, sudah bawaannya. Ya memang begitu karakter orang Karawang, ya seperti itu. Ya kenapa nggak mau milih Jimmy? Apa alasannya? Ya saya mau pilih Jimmy karena saya dibayar. Gitu. Siap, Kang, makasih atas waktunya ini. Baik pemirsa, sampai bertemu lagi di To The Point selanjutnya. Saya Amirullah Abdul Aziz undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.